Dan Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang maha ada. Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena Allah yang berkuasa itu sudah menyatakan kuasanya secara nyata di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau selalu percaya bahwa Bapa kami, sekalipun mungkin Bapa di dalam dunia ini banyak kali mengecewakan, tapi Engkau yang adalah Allah dan Bapa kami tidak pernah mengecewakan. Kami mempercayai hati-Mu, kami mempercayai cinta-Mu bagi kami. Itu sebab Tuhan, di dalam hal apapun yang Tuhan izinkan, kami tidak pernah mau mencurigai Engkau. Kami tetap mau percaya bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Karena Engkau sudah tunjukkan cinta-Mu di atas kayu salib bagi kami. Itu sebabnya kami percaya bahwa ada satu pribadi yang begitu cinta kepada kami. Dan cinta-Mu tidak akan pernah berubah. Karena modal itulah hari ini kami berkata bahwa kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau. Karena Engkau lebih dulu sudah mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah Tuhan himpunkan di dalam rumah-Mu. Dan kami mau menyiapkan hati kami dan jiwa kami. Kami mau berkata di hadapan-Mu Tuhan, bentuk kami dengan firman-Mu satu kali lagi Tuhan. Supaya hidup kami didapati Tuhan, sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Berfirmanlah Tuhan karena kami semua umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur ya di tahun ini kita bisa berjumpa kembali. Dan saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul tentang karakter seorang hamba. Di sini siapa hamba Tuhan? Puji Tuhan ya. Saya berharap begitu lihat judulnya jangan ada yang merasa puji Tuhan saya bukan hamba Tuhan, aman gitu ya. Nggak begitu, kenapa? Karena Maria itu kan bukan siapa-siapa ya. Maria itu bukan siapa-siapa. Dia hanya dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Yesus. Tapi Maria bilang apa? Maria bilang aku hanya hamba. Maria bilang aku hanya hamba. Jadi Maria yang bukan siapa-siapa, bagi Maria dia tuh hamba. Kita juga sama kan? Kita juga hamba. Ya, jadi hamba itu kalau dalam bahasa Yunani doulos. Ya, doulos itu artinya apa sih? Artinya budak. Budak. Jadi kita di hadapan Tuhan itu, budak itu kayak kasar gitu ya. Kita langsung bayangkan, aduh Tuhan kita bengis, jahat. Karena memang budak gak punya hak atas dirinya sendiri. Hari ini Indonesia gak kenal budak ya. Kita punya asisten itu jauh. Gak ada 50%-nya juga gak dapet gitu kan. Karena kalau sekali dia lahir sebagai budak, untuk selamanya dia budak. Dan dia gak punya hak untuk dirinya sendiri. Yang ngatur bos. Bos suruh kemana dia ikut. Gitu ya, bos suruh gak boleh kemana-mana ya gak boleh gitu kan. Dia harus taat kepada bosnya, gitu ya. Nah kita hamba, kita ini hambanya Tuhan, gitu ya. Kita hambanya Tuhan. Pertanyaannya bagaimanakah karakter seorang hamba yang seharusnya? Nah hari ini saudara saya mau tanya dulu ya. Ini cuma pertanyaan ya. Ini cuma pertanyaan sebagai pembuka, begitu ya. Biasanya kita tuh suka hamba Tuhan yang kayak apa sih? Ngomongnya hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan mungkin bayangan kita, bukan saya tuh gitu ya. Nah oke, gak apa-apa. Kalau misalnya kita mau bayangkan itu adalah hamba Tuhan yang biasanya melayani kemana-mana, boleh. Itu kalau mau dibayangkan gak apa-apa. Kita suka hamba Tuhan kayak apa? Biasanya hamba Tuhan yang kalau khotbah jemaat datang ribuan gitu ya. Itu kan berarti orang pada suka tuh ya. Pada suka gitu ya. Kenapa kok kita suka hamba Tuhan? Kenapa kok hamba Tuhan tertentu kalau khotbah itu yang datang tuh bisa ribuan? Kita suka apanya? Kita suka apa?
Ada yang bilang firmannya. Nah kalau firmannya hari ini saya khotbah, yang hadir berapa nih? Gitu ya. Nah saudara, coba next slide ya. Kita tuh suka hamba Tuhan yang karismatik. Ya, ada hamba Tuhan tertentu punya karisma. Gitu ya, punya karisma. Kalau ngomong itu, orang tuh, dia belum ngomong, orang tuh udah plong gitu loh. Ya, belum ngomong, baru lihat hamba Tuhannya senyum gitu ya. Baru didoakan, pulang tuh udah masalah selesai. 50% gitu ya. Kenapa? Saking ini hamba Tuhan karismatik banget gitu loh. Ya. Kemudian kita juga suka hamba Tuhan yang mungkin powerful ya. Kalau berkhotbah itu waduh powerful. Ya dia leader, dia sebagai leader tuh juga powerful. Kita tuh suka hamba Tuhan model begitu. Atau hamba Tuhan yang suka bernubuat. Duh, ada ya hamba Tuhan yang suka bernubuat, saudara. Ini saya rasa nggak usah dicatat sebenarnya, nggak apa-apa, gitu ya. Karena ini nanti kita kaget karena saya akan berikan tanda, gitu ya. Ya, saudara, kita suka yang bernubuat. Bernubuat itu apa? Kalau bernubuat itu kalau kita belajar bahasa aslinya, gitu ya. Bernubuat itu sebenarnya bukan seperti konsep orang kebanyakan. Bernubuat itu sebenarnya mengajar. Gitu ya, tetapi kalau orang Indonesia merasa nubuat itu adalah dia lagi menerawang, betul gak sih? Iya kan? Kita suka kalau hamba Tuhan tuh suka bisa menerawang. Kamu ya besok itu nanti kamu akan ketiban durian. Durian betulan, bukan durian yang ini ya, durian betulan. Nah kita suka yang begitu, kejadian. Kita suka hamba Tuhan yang begitu. Ya banyak orang menggandrungi itu. Hamba Tuhan yang bisa buat mujizat. Yang kalau berdoa, saudara datang, saudara sakit kepala, pulang, kepalanya sembuh ganti perutnya. Gitu ya, tapi kita suka hamba Tuhan yang bisa mujizat, betul nggak? Itu saudara kalau di daerah tertentu, ya daerah yang kantong Kristen, itu mereka punya klinik saudara, punya klinik. Yang khususnya nubuat sama mujizat ini ya, punya klinik saudara. Kliniknya tuh rumahnya sendiri. Orang tuh tiap hari ngantri saudara. Ngantri. Ya, saya dari daerah itu soalnya, jadi saya tahu persis. Jadi kalau jemaat Tuhan, itu misalnya lagi sakit gitu ya. Lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Anak-anaknya ngapain? Suaminya ngapain? Nggak sibuk jagain, sibuk keliling ke hamba Tuhan yang tukang doa. Nanti dia akan bernubuat. Oh mama mau tuh ada yang gak suka. Yang gak suka tuh ciri-cirinya tinggi, gede, kulitnya agak gelap. Wah itu omku itu. Saudara ini kejadian soalnya gitu ya. Ini kejadian. Jadi tukang doa, habis pulang dari tukang doa malah tukaran tambah gak karuan. Tambah gak harmonis keluarga. Satu curiga satu, satu curiga satu. Kata tukang doa tuh tinggi ciri-cirinya persis kayak omku ini. Kamu ya ngerjain mamaku ya. Tapi saudara pasiennya banyak. Pasien dalam tanda kutip ya, karena kayak klinik saudara, jejeran. Ini orang suka hamba Tuhan yang bernubuat, mujizat, good speaker, pembicara yang luar biasa, itu orang suka. Gitu ya, good looking gitu ya. Kalau sudah gini gak terlalu good looking juga orang sekarang kadang gak terlalu suka. Good looking, terus harus berpakaian yang bagus juga. Ini kita mau nyari, ini kira-kira gereja Pak fashion show. Gitu ya. Saudara, tapi orang suka. Next slide. Saudara, tapi hari ini kita akan bicara bahwa kenapa tadi saya bilang gak usah tulis. Gak usah tulis, kenapa? Karena kita akan baca satu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dia akan memberitahu kita ciri seorang hamba yang baik. Dan ini gak masuk semua saudara. Ini gak masuk semua. Yang selama ini kita cari-cari justru menurut Galatia pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 kita akan baca. Justru tidak ada sama sekali ciri-cirinya. Gitu ya. Mari bersama-sama kita baca. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7, kita bergantian ya. Ayat 10 kita baca sama-sama. Galatia 1 ayat 7 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Bapak Ibu, yang sebenarnya bukan Injil.
Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bersama-sama. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, di dalam bagian ini ada 3 ciri hamba yang Tuhan mau, gitu ya, yang Alkitab mau untuk kita miliki. Sifat yang pertama atau karakter yang pertama, yaitu kita harus menjadi orang yang prihatin kalau orang yang kita layani terpaut pada Injil yang lain, bukan terpaut pada Injil Yesus Kristus, tetapi pada Injil yang sebenarnya bukan Injil. Pertanyaannya, ini ciri pertama ya, ini karakter pertama. Kita harus prihatin. Kalau apa? Kalau apa? Nah, sekarang konteksnya kita hamba ya. Kita ini semua hambanya Tuhan kan? Hambanya Tuhan. Ada nggak yang kita layani? Ada dong. Minimal anak kita, ya kan? Minimal suami kita. Minimal istri kita. Minimal orang-orang yang ada dalam rumah. Minimal keluarga besar kita. Jadi pada level tertentu kita ini hamba. Dan kita harus punya karakter. Kita itu prihatin, punya hati. Kalau misalnya ada anggota kita, jemaat kita, keluarga kita, anak kita, yang terpaut pada yang bukan Injil, kita tuh harusnya prihatin. Kita tuh harusnya prihatin. Paulus bilang begini, saudara. Dia bilang, coba kita lihat ya, next. Gitu ya. Jadi apa yang membuat seorang pemimpin itu tidak puas dengan hidupnya? Apa yang membuat seorang pemimpin tidak puas tentang hidupnya ya, maksudnya ya. Jadi apa yang membuat kita gitu ya sebagai hamba atau sebagai mama itu rasa nggak tenang dalam hidup kita? Apa yang membuat kita nggak tenang? Harusnya bukan karena kemiskinan. Gitu ya. Kenapa kok kita nggak tenang dalam hidup kita? Itu bukan karena anak-anak kita itu belum punya A, B, C, D. Saudara, saya pikir memang manusiawi ya saudara, tapi kita nggak boleh menormalkan. Kalau saudara punya anak 5, saudara punya 3 anak kaya raya misalnya gitu, atau 4 anak kaya raya, semua punya. Tapi mereka tidak ikut Tuhan. Tapi kaya raya. Punya perusahaan, punya rumah gede, punya kaya raya lah. Saudara punya 1 anak. Anakmu ini betul-betul hamba Tuhan. Dia gak punya apa-apa. Tapi hidupnya dia berguna untuk banyak orang. Siapa yang saudara rasa gagal di antara semuanya? Saya mau nanya. Yang saudara anggap gagal itu siapa? Ini boleh jujur gitu ya. Yang saudara prihatin itu anak yang mana? Yang 4 yang kaya raya atau yang 1 yang gak punya apa-apa? Saudara prihatinnya dengan yang 1 itu ya. Oh, ada yang 2 versi nih ya, ada 2 versi. Yang 1 khawatir dengan yang 1 itu. Kenapa? Karena gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa itu apa maksudnya? Ada yang versi kedua, gak tenang atau prihatin dengan yang 4 anaknya. Saudara, saya mau beritahu saudara, memang itulah dunia ya, itulah dunia. Menurut saudara 5 anak ini, yang perlu dikhawatirkan tuh yang mana sebenarnya? Yang perlu dikhawatirkan tuh adalah 4. Kenapa? Sekalipun mereka kaya raya,
Tapi kekayaan itu akan hilang. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, pasti akan hilang. Begitu kekayaan hilang, mereka menemukan bahwa ternyata hidup mereka gak berguna. Hidup mereka gak berarti. Tapi anakmu yang satu yang gak punya apa-apa, dia akan hilang apanya? Dia gak akan kehilangan apa-apa. Karena dalam dunia ini dia sudah berlatih untuk tidak menautkan hatinya pada yang hilang. Begitu satu hari nanti Tuhan ambil dia gak akan kehilangan apa-apa. Justru dia ditambahkan sukacitanya. Kenapa? Karena memang selama ini Tuhan yang aku cari, yang aku nantikan. Dan aku kembali kepada Engkau. Gak ada yang hilang, saudara. Saudara, hari ini banyak orang Kristen punya pemikiran yang sama dengan orang duniawi. Kita lebih gelisah kalau anak kita miskin. Kita lebih gelisah kalau anak kita gak punya apa-apa. Kita gak gelisah ketika anak kita mungkin kaya raya tapi gak pernah kenal Tuhan. Kenapa jadi kekayaan menggiurkan kita? Kenapa kekayaan menghipnotis kita sampai kita sudah gak bisa melihat mana yang benar? Saudara, hari ini banyak orang tua yang begitu khawatir hanya karena anaknya sakit. Begitu banyak orang yang gelisah karena anaknya kesulitan ekonomi. Tapi mereka tidak gelisah ketika anaknya menyangkali Tuhan. Ini karakter yang tidak boleh ada di dalam diri orang Kristen. Kalau saudara hamba Tuhan, kalau saudara seorang mama yang takut Tuhan, maka mari kita punya karakter ini. Karakter apa? Karakter apa? Yang pertama tadi, kita tuh prihatin. Anak-anak kita kalau melakukan ketidakbenaran, kalau mengikuti Injil yang lain. Harusnya itu karakter kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Next slide. Saudara, Paulus itu tidak tenang hidupnya ketika dia tahu bahwa orang-orang yang dia layani itu berbalik pada Injil yang lain. Dan Paulus katakan di situ, aku heran. Saudara, kata aku heran ini kalau bahasa Indonesia terjemahkan heran ya. Tapi sebenarnya menurut saya lebih cocok diterjemahkan saya itu kaget. Saya kaget. Kenapa kaget? Karena Paulus temukan bahwa orang-orang yang dia layani di Galatia, itu Paulus sudah layani, Paulus ajarkan betul-betul untuk mengikuti Yesus. Untuk mengikuti Injil yang benar. Itu Paulus sudah ajarkan berulang kali. Tetapi begitu Paulus sekejap mungkin berpisah, begitu ya. Dia mendapati bahwa ternyata mereka itu berbalik arah, saudara. Mereka berbalik arah, mereka mengikuti Injil yang lain. Paulus ini punya karakter seorang hamba. Dia tuh kaget. Dia itu betul-betul kaget, gitu ya. Kenapa? Karena orang lain itu mencari, mengiring yang bukan Injil. Hari ini saudara ada banyak orang Kristen menggantikan Injil Yesus Kristus dengan apa? Kekayaan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa kalau saudara ikut Yesus utangmu pasti lunas. Kalau saudara ikut Yesus penyakitmu pasti sembuh. Saudara, ini Injil yang lain. Karena Injil Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus saja datang mati di kayu salib. Pada usia 33 tahun setengah. Masih sangat muda ya. Masih sangat muda. Kalau seandainya yang diajarkan Injil itu adalah keberhasilan yang sesungguhnya, harusnya kan Yesus tuh kaya raya. Buktinya tidak. Harusnya rasul-rasul yang ikut Yesus itu kaya raya. Buktinya tidak. Yesus sudah ngomong di awal, Yesus tuh gak suka rayu-rayu orang. Gitu ya. Yesus di awal udah ngomong. Begitu murid-muridnya itu mau ikut dia, Yesus bilang begini. Gitu ya, begitu ada anak muda yang mau ikut dia, Yesus bilang, burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus belak-belakan di depan. Kalau kamu mau ikut saya, hatimu, motivasimu bukan uang, bukan apa yang bisa hilang, bukan, tapi apa yang tinggal tetap. Dan betul terbukti saudara, rasul-rasul termasuk Paulus, ya kan?
Siapa di antara para rasul yang kaya raya? Gak ada. Karena mereka hidup bukan untuk itu. Tujuan hidup manusia bukan itu, gitu ya. Tapi hari ini begitu banyak orang yang mengaku anak Tuhan. Begitu hatinya dipikat oleh uang. Saya nggak bilang uang itu salah, tapi hati yang cinta uang itu yang akar segala kejahatan. Kita mari koreksi hati kita gitu loh. Apakah kita punya karakter ini? Kita terganggu nggak sih kalau lihat orang itu mengajarkan Injil yang lain? Terganggu nggak? Itu harus diuji karakter kita, gitu ya. Dimulai dari anak-anak kita gitu loh. Kita tuh mau arahkan anak kita kemana? Saudara, kita perlu belajar memang ya. Saya juga harus belajar sih. Kita harus belajar. Kita itu jujur, kalau mau nyari sekolah untuk anak, kita tuh kan survei betul-betul ya. Kita survei betul-betul supaya dapat sekolah yang baik. Betul nggak? Kita mau kasih susu anak aja waktu anak kita masih kecil, kita kan survei ya, susu mana yang paling baik, memenuhi gizi dan segala macam. Kita begitu peduli dengan fisik anak kita. Kita peduli dengan apa? Kita peduli dengan sekolahnya mereka, pendidikannya mereka. Pertanyaannya bagaimana dengan roh mereka? Saudara peduli dengan rohnya mereka atau enggak? Padahal fisik itu bisa hilang satu hari nanti, saudara. Roh anak kita enggak akan pernah hilang. Saudara kasih apa untuk rohnya? Kita untuk kulit aja kan kita tiap hari bagaimana caranya merawat kulit kita baik, iya kan? Kita merawat anak kita juga begitu. Kayak, loh kok ini kok kayak ada apa gitu ya. Waduh, bolak-balik kita bawa ke dokter. Gelisah, kenapa? Kulit anak kita ada satu titik apa gitu loh. Lah roh anakmu itu loh terus gimana? Kadang-kadang roh anak kita bilang itu urusannya gereja. Itu urusannya kita Bapak Ibu. Kita harus dengan sengaja menolong anak-anak kita untuk mengenal Tuhan kita. Melayani Tuhan kita harus dengan sengaja. Tapi ada anak-anak yang nggak pernah mamanya ajak, papanya ajak untuk baca Alkitab. Kalau saudara nggak pernah ajak anakmu baca Alkitab, itu berarti kita nggak peduli dengan rohnya loh. Iya kan? Karena setiap hari itu saudara, jiwanya anak kita itu diisi dengan dunia. Belum kalau mereka misalnya terpapar tiap hari lihat YouTube gitu kan, itu nilai-nilai masuk saudara, nilai-nilai masuk, nilai-nilai masuk. Dari dunia, semuanya masuk. Dia akan belajar banyak hal, mengendap di dalam pemikiran anak kita. Sementara Injil itu sendiri tidak pernah kita jadikan fondasi dalam diri anak kita. Jadi kita perlu belajar gitu loh, menjadi seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan percayakan anak, Tuhan percayakan cucu, gitu ya. Apakah kita punya keprihatinan kalau mereka tidak menghidupi Injil yang benar, tidak mengikuti Injil yang benar? Saudara, memangnya kenapa sih? Bahayanya apa? Kalau mereka mengikuti Injil yang benar, bahayanya apa? Next slide. Ya. Saudara, kenapa kok Injil itu penting? Dan kenapa kalau mengikuti Injil yang lain itu bisa jadi bahaya? Karena Injil itu, apa yang kita ikuti itu akan mempengaruhi cara kita hidup, saudara. Iya kan? Ketika kita percaya Injil Yesus Kristus, maka Injil Yesus Kristus itu mempengaruhi cara kita hidup. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, katanya ikut Yesus, katanya pergi ke gereja, tapi kalau cara hidup Bapak Ibu tidak sama dengan cara hidupnya Yesus, kita bukan hamba Tuhan, minta maaf. Saudara, saya tahu soalnya saudara kenal beberapa orang yang tiap hari itu rajin ibadah gitu ya, pergi ke gereja. Tapi saudara, begitu saya lihat cara hidupnya jauh banget gitu ya, jauh banget. Kita kalau ngaku kita muridnya Yesus, murid punya gaya hidup yang sama dengan gurunya, betul ya? Kalau kita hamba Tuhan, gayanya hambanya itu harus sama, karakternya sama dengan Tuhan yang kita ikuti. Nah, jadi kalau saudara misalnya kita mengikuti Injil yang lain, maka cara hidup kita juga sama, saudara. Tujuan hidup kita juga jadi sama.
Berbeda saudara, definisi arti hidup juga sama. Apa yang membuat hidup saudara berarti? Apa yang membuat hidup saudara dan saya berarti? Kapan kita bilang hidup saya sudah berarti? Kalau orang mengikuti Injil yang lain, standarnya itu adalah yang membuat dia berarti kalau dia kaya. Kalau dia sukses, kalau dia punya segala sesuatu, itu dia hidupnya berarti. Padahal kalau coba digoncang sedikit gitu ya, kayak Ayub, diambil semua, masih berarti. Jadi hilang gitu ya artinya. Kenapa? Karena arti hidupnya salah. Karena dia mengikuti Injil yang lain. Ya, di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus memberikan arti yang berbeda dengan hidup kita. Kita mungkin bisa nggak punya apa-apa, gitu ya. Kita bisa nggak punya rumah, kita bisa nggak punya mobil, kita bisa nggak punya apapun yang dicari oleh dunia. Tapi hidup kita berarti selama hidup kita itu mempermuliakan Tuhan dan memberikan pengaruh bagi banyak orang. Itu hidup yang berarti. Karena nggak bisa digoncang. Itu dunia mau goncang-ganjing kayak apapun, dia nggak akan tergoncangkan. Kenapa? Mengikuti Injil Yesus Kristus. Begitu mengikuti Injil yang lain, semua ini ikut. Cara hidup berubah, tujuan hidup berubah, arti hidup juga jadi berubah. Itu sebabnya Paulus begitu kaget ketika dia melihat orang Galatia itu mengikuti Injil yang lain. Saudara, pertanyaannya hari ini, apakah kita masih setia pada Injil Yesus Kristus? Injil Yesus Kristus yang kita hidupi itu perlu diuji, saudara. Dan Tuhan seringkali nguji itu pakai masalah hidup kita. Kalau digoncangkan, orang ini masih percaya Yesus enggak? Kayak Ayub, saudara, digoncangkan begitu rupa. Coba hartanya diambil, goncang enggak? Enggak goncang. Coba sih anak-anaknya diambil, enggak satu loh saudara, langsung 10. Coba sih, enggak goncang. Coba penyakit dikasih, digoncang lagi, gak goncang. Hidupnya dia diuji. Apakah dia mengikuti Tuhan yang benar atau Tuhan yang palsu? Orang yang mengikuti Tuhan yang benar, mau digoncang kayak apapun hidupnya dengan penyakit, mau digoncang kayak apapun hidupnya dengan ekonomi, mau digoncang hidupnya dengan apapun tentang masalah-masalah dalam kehidupan, dia akan tinggal tetap. Dan dia bilang, Tuhan, bahkan dalam api pun aku akan menyembah Engkau. Itu kenapa? Mengikuti Injil yang benar mempengaruhi cara hidup, mempengaruhi tujuan hidup, dan mempengaruhi arti hidup. Pertanyaannya saudara dan saya, sudahkah kita mengikuti Injil Yesus Kristus yang benar dan terus berproses menjadi serupa dengan Tuhan atau tidak? Saudara, seorang hamba Tuhan, next slide, seorang hamba Tuhan harus memiliki fokus pada kekekalan, bukan pada apa yang sementara. Pertanyaannya saudara, fokusmu hari ini berfokus pada apa yang hilang, apa yang bisa hilang, atau pada apa yang tidak bisa hilang? Mari kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Seorang hamba Tuhan harus memiliki fokus kepada yang kekal, bukan pada yang sementara. Saya mau tanya, suami dan istri kita sementara atau kekal? Rumah, tanah, kebun, villa, sementara. Uang deposito, emas, surat-surat, sementara. Fokus kita masih ke sana? Kalau Tuhan goncang, semua ini Tuhan ambil kira-kira. Kita masih bilang, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Engkau selama-lamanya. Masih seperti itu? Atau kita juga langsung hilang? Semangatnya langsung hilang, semuanya langsung hilang. Saudara, hidup yang layak dihidupi itu adalah hidup yang terus diuji. Dan hidup kita akan terus diuji, kan? Hidup kita akan terus diuji, saudara. Apa yang kekal?
Yang kekal itu adalah kebenaran, kebaikan, kejujuran, ketulusan. Semua itu nggak akan hilang, saudara. Di sorga pun itu nanti akan ada. Ya, pertanyaannya hati kita masih tertuju pada kebenaran, kebaikan, kesucian, kekudusan, atau kita masih hati kita itu masih kepada yang bisa hilang dalam dunia ini. Saudara, kalau saudara sudah di titik bahwa saudara betul-betul menikmati hidupmu, bersyukur dengan hidupmu, gak peduli hidup kita rumit, gak peduli hidup kita sukar, gak peduli masalah belum selesai, tapi kita bilang begini, Tuhan, aku tetap percaya dengan caramu memeliharaku, aku tidak pernah salah, aku bersyukur. Saudara, itu menunjukkan bahwa hati kita tertuju pada kekekalan. Karena kita gak pernah terganggu. Kita bilang semua memang akan hilang kok. Kalau hari ini Tuhan sudah mulai training kita gitu ya. Dengan hidup kurang, dengan hidup gak punya ini itu. Dengan hidup keterbatasan, penuh dengan keterbatasan. Tuhan sudah mendidik kita. Saya belajar bersyukur dengan semua keterbatasan saya. Saya bersyukur. Karena saya bilang Tuhan satu hari nanti toh saya harus melepaskan semuanya. Supaya saya mulai terlatih, tertarik pada yang kekal. Kalau kita punya segalanya yang dicari, saudara, betapa sulitnya membiarkan hati kita terlepas dari jeratan itu. Saya tuh selalu ingat, saya pernah tahun berapa ya, tahun 2002 atau 2003, gitu ya, saya mengikuti ada satu event, saya bisa berjumpa dengan satu hamba Tuhan terkenal, mungkin saudara tahu, Rick Warren ya. Rick Warren saudara tahu, dia bukan hamba Tuhan yang sempurna, sekali lagi saya juga bukan penggemar dan pemuja dia. Tetapi di dalam event itu dia sharing satu hal. Dia berkata bahwa dia kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan kita udah tahu lah ya. Hamba Tuhan dari Presbyterian. Ya, jadi gereja-gereja Presbyterian itu gereja-gereja yang hamba Tuhannya tuh bukan kelola uang semua. Gitu, enggak. Kita itu biasanya sistem, kita punya ada ucapan terima kasih dari gereja untuk pelayanan kita tiap bulan ya. Orang lain bilang gaji gitu ya. Nah tiap bulan dia dapat gitu ya. Mereka punya gaya hidup ya sudahlah, tinggal di pastori dengan mobil yang seadanya begitu ya, dengan semua seadanya. Saudara, satu hari ternyata tulisan dia itu betul-betul meledak. Dia punya purpose driven life, purpose driven church, ya purpose driven youth kalau nggak salah, dia punya 3 buku. Dan yang paling terkenal waktu itu tuh Purpose Driven Life, ya itu terkenal luar biasa waktu itu. Dan singkat cerita, itu langsung diterjemahkan ke dalam begitu banyak bahasa, gitu ya, di mana-mana. Dan saudara mendadak kaya. Dia kaget begitu lihat rekening, dia kaget juga. Seumur hidup nggak pernah tahu, gitu ya, uang segitu banyak. Begitu uangnya begitu banyak masuk, itu ujian dimulai, ya kan? Yang dia lakukan pertama adalah dia panggil anak-anaknya, istrinya. Dia bilang begini, saat ini uang di rekeningnya papa, itu ada sekian banyak dia sebut. Dan itu memang sangat banyak. Terus dia ngomong begini, tetapi yang perlu kita sepakati adalah mobil kita gak akan berubah. Rumah kita gak akan berubah. Yang berubah itu adalah pemberian kita. Yang harus berubah. Dan saudara, pada waktu itu istrinya tuh sedang bergumul untuk membuat yayasan cancer kalau nggak salah waktu itu. Dan uang itu dipakai untuk membangun yayasan-yayasan itu. Gak tahu ada beberapa yayasan yang dia bangun. Kemudian dia hitung selama dia ada di Saddleback Church, kalau nggak salah dia punya gereja, gitu ya. Selama dia ada di gereja itu, gereja keluarin berapa banyak untuk dia. Dia hitung semua dan dia kembalikan semua untuk gereja. Kita lihat lifestyle nggak boleh berubah. Yang berubah itu adalah cara dia menggunakan uang yang harus berubah. Dan kemudian dia putuskan untuk dia akan memberi dari itu, kan uangnya masuk terus kan, nggak sekali masuk terus selesai, masuk terus karena kan terus dicetak, gitu ya. Jadi uang masuk terus. Saudara, begitu seterusnya masuk, dia bilang begini. Kalau biasanya kita harus beri Tuhan berapa persen? Wah, masih ingat, puji Tuhan. Kalau sampai lupa, waduh bahaya ya. Puji Tuhan masih ingat 10%. Rick Warren bilang begini,
mulai sekarang, pemberian kita ke Tuhan bukan 10%. Kita balik, 90% untuk Tuhan. Kita hidup dari 10%. Kita nggak usah langsung belum gini, kasih tahu angkanya, tak hitung 10% itu berapa. Saudara nggak usah begitu. Pergumulan kita paling besar itu adalah tidak membiarkan hati kita diikat oleh harta. Berapa banyak hati kita diikat oleh harta. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Sehingga kita sulit sekali untuk bisa care dengan orang lain. Kita sulit sekali untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kenapa? Hati kita dikuasai oleh harta. Dan untuk melepaskan itu tuh susahnya luar biasa, saudara. Makanya kalau Tuhan sudah takar buat kita, takarannya Tuhan itu adalah sedikit buat kita. Gak apa-apa, itu latihan yang baik. Karena orang yang Tuhan kasih banyak dan hatinya diikat oleh uang, itu lebih bahaya. Dan untuk membuat dia melepaskan hatinya dari harta, susahnya setengah mati. Jadi bersyukur kalau Tuhan takar buat kita sedikit. Kadang-kadang gak ada yang bisa dilihat, gak apa-apa. Karena tujuan hidup kita kan bukan untuk itu. Itu memang satu hari nanti akan kita tinggalkan. Jangan mau ditipu loh, saudara. Jangan mau ditipu dengan iblis. Si jahat, dia sering kali membuat mata kita beralih pada yang bisa hilang. Mata kita selalu tertuju pada uang. Terus mata kita dibawa ke sana, saudara. Sehingga berapa banyak juga gak pernah cukup. Sehingga kita sulit sekali untuk bisa bersyukur. Kita sulit sekali untuk bisa berbagi. Tahu-tahu waktu kita habis. Saudara, itu jebakan Batman. Jebakan Batman. Dalam kondisi apapun hari ini saya dan saudara, mari arahkan mata kita, fokus kita kepada apa yang kekal. Bukan yang sementara. Harus mulai latihan loh. Harus mulai latihan. Kalau kita lihat orang lain lagi susah, paksa diri kita. Gak perlu orang lain paksa diri kita untuk terlibat. Karena semua yang kita punya sementara, saudara. Tapi semua yang sementara itu kalau saudara kelola dengan benar, nilainya kekal. Waktu kita kan sementara, uang kita sementara, properti kita sementara. Tapi kalau saudara kelola dengan benar, saudara bisa menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Pertanyaannya, waktu saudara pakai untuk apa? Uang saudara pakai untuk apa? Tenaga saudara pakai untuk apa? Anak kita sementara, suami kita, istri kita, semua sementara. Tapi kalau saudara kelola keluargamu dengan benar, saudara akan menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Makanya kita perlu treatment pasangan kita dengan benar. Dalam rumah tangga itu hanya 2 rahasianya. Doa, pengampunan. Cuma 2 itu. Doa lagi, pengampunan lagi. Doa lagi, pengampunan lagi. Itu rahasia untuk menjadi serupa Kristus dalam rumah tangga. Kalau saudara gak berdoa, kalau saudara gak bisa mengampuni, kita sulit untuk bisa menjadi serupa Kristus. Kalau saudara mau serupa Kristus, doa, mengampuni. Doa, mengampuni. Doa karena kita gak kuat. Kita disuruh ngampuni. Kekuatan dari mana ngampuni? Terlalu sakit kan? Luka-luka yang ditimbulkan terlalu sakit. Doa itu menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kita. Mengampuni itu komitmen. Aku mau menjadi serupa Engkau. Aku ampuni. Dengan anak, dengan pasangan sama, saudara. Kenapa? Karena kita fokus pada yang kekal. Ego kita buang jauh-jauh. Fokus pada yang kekal. Keluarga kita gak lama, saudara. Keutuhan keluarga kita juga gak lama. Satu hari nanti satu kurang habis. Kalau saudara fokus pada yang kekal, doa ampuni, doa ampuni. Biarkan kebenaran memenuhi keluarga kita. Kekudusan memenuhi keluarga kita. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai kebenaran. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai kekudusan. Ya, jadi apa yang sementara pakai dengan baik, kelola dengan baik. Supaya apa? Menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Yang kedua, saudara, karakter seperti apa yang harus kita punya? Kita harus punya karakter ini, saudara.
mewaspadai orang-orang yang menyesatkan. Waspadai orang-orang yang menyesatkan. Di dalam ayat 7b, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dengan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Ya. Terus dia lanjutkan ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali loh saudara diulang. 2 kali. Itu artinya kita harus punya sikap waspada. Jangan sembarang pengajaran kita ikuti. Jangan sembarang orang ngomong kita iya. Tuhan kasih akal budi untuk bisa berpikir, minta hikmat Tuhan untuk bisa menilai ini pengajaran yang benar atau tidak. Paulus suruh sangat harus punya kewaspadaan. Jadi kita perlu waspada juga. Kita kasih sekolah anak kita. Ada beberapa, nggak semua sekolah Kristen itu baik loh saudara. Gitu ya. Jadi kita perlu juga melihat. Kalau itu tempat Injil palsu diajarkan, jangan anak kita masuk sana. Dan seterusnya. Ya, jadi next. Paulus bilang begini, ada orang yang mengacaukan kamu. Ada orang yang bermaksud memutarbalikkan Injil. Dan dia juga bilang begini, walaupun dia malaikat turun dari sorga. Itu artinya sebenarnya ini hiperbola ya. Ini hiperbola, tetapi yang dia maksud itu adalah orang ini mau sehebat apapun. Kadang-kadang kan kita tuh suka ya dengan orang-orang yang punya nama besar gitu ya. Kita suka dengan orang yang punya nama besar. Asal dia nama besar, ada event apa kita datang. Paulus bilang begini, biar dia malaikat juga gak usah. Kalau dia bawa kita kepada Injil yang lain, stop, jangan. Jadi kita punya karakter waspada, mewaspadai ajaran. Kenapa? Karena kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak ajaran yang tidak benar. Banyak orang yang waspada, next. Banyak orang yang waspada dengan kesehatan, waspada supaya kekayaan itu nggak hilang. Padahal kesehatan akan hilang, saudara. Kekayaan akan habis. Tapi mereka tidak mewaspadai sesuatu yang mencelakakan rohnya yang tidak akan habis. Roh kita nggak akan habis, saudara. Badan kita akan habis, tulang dan daging kita akan habis. Kesehatan kita akan habis, semua akan habis. Roh kita nggak akan habis. Kalau kita waspada dengan yang akan habis, harusnya untuk sesuatu yang sifatnya roh, kita harus lebih waspada. Gitu ya, harusnya kita bisa lebih waspada. Tetapi kita justru tidak waspada. Ya harusnya begini saudara, jika untuk yang akan habis saja kita waspada, maka seharusnya kewaspadaan kita perlu tingkatkan untuk sesuatu yang tidak akan habis. Saya nggak mau kita hidup ngawur, harus hidup dengan bertanggung jawab. Kesehatan kelola dengan baik. Makan makanan yang bergizi. Makan sayur dan buah yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup, itu kita menjaga diri. Sekalipun tubuh kita akan habis, tapi tetap harus waspada. Hanya kalau untuk sesuatu yang akan habis saja, kita berjuang begitu rupa untuk menjaga, maka untuk roh yang gak akan habis, harusnya kewaspadaannya lebih tinggi lagi. Gitu ya. Yang terakhir saudara, yang terakhir, kita harus bergairah untuk mencari perkenanan Allah dan bukan manusia. Ya, kita harus bergairah untuk mencari perkenanan Allah dan bukan manusia. Ini karakter yang ketiga. Ya, kita lebih suka kita di hadapan Allah seperti apa daripada di hadapan manusia seperti apa. Di dalam ayat yang ayat yang ke-10. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Saudara, kata menyenangkan di sini itu pakai kata apesko. Artinya apa? Artinya itu bukan sekedar menyenangkan, tetapi menjilat atau menyanjung orang. Kan ada ya beberapa orang tertentu itu suka punya karakter ini. Pokoknya begitu dia selalu dekat dengan orang hebat, begitu kan? Dia lakukan apapun yang orang itu suka, itu namanya apesko, gitu ya. Menjilat. Jadi kita ini mau menjilat manusia, membuat orang suka dengan kita, atau kita tetap mencari perkenanan Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara, bahwa menjadi orang yang
menyenangkan, itu sebenarnya tidak selalu buruk. Kita kalau punya karakter baik pasti banyak orang suka. Itu pasti, gitu ya, itu pasti. Tetapi berbeda kalau kita itu berkompromi dengan kebenaran dan kesesatan, itu untuk menyenangkan orang. Kadang-kadang kita udah tahu orang ini mengajarkan salah nih. Dia bawa orang pada Injil yang salah, gitu ya. Tapi kita tetap aja. Kenapa? Karena aku hidupnya bergantung sama dia gimana. Jadi kita menggadaikan kebenaran hanya untuk tetap bisa hidup dan disupport. Saudara, Alkitab melarang itu, gitu ya. Alkitab melarang itu. Jadi orang yang mau menyenangkan semua orang itu adalah orang yang tidak layak di hadapan Allah. Ya, ini saya buat kutipan ini sendiri, gitu ya. Sekali lagi, orang yang mau menyenangkan semua orang itu adalah orang yang tidak layak di hadapan Allah. Kenapa? Karena pasti dia akan dua kaki. Pasti dia akan dua kaki. Di satu dia ikut Tuhan, yang lain dia ikut Injil Yesus Kristus, yang satu dia ikut Injil yang lain, gitu kan. Mana mungkin bisa begitu? Di dalam Tuhan nggak bisa munafik, saudara. Kita hanya punya, dan kita juga nggak punya cukup waktu, saudara. Hidup kita tuh terlalu singkat untuk bisa mengikuti semua orang, menyenangkan semua orang. Nggak bisa. Kita hanya bisa cukup waktu untuk hidup bagi kebenaran. Orang suka boleh, nggak suka nggak apa-apa. Iya kan? Terakhir ya dari saya, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang dan juga sekaligus menyenangkan Allah dalam waktu yang sama. Gitu ya, kita hanya akan menyenangkan siapa yang kita ikuti. Jadi kalau saudara ikut Yesus, kita hanya punya waktu untuk menyenangkan Dia. Sama-sama kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kita satu tim. Gitu ya. Kalau nggak suka ikut Yesus, kita nggak bisa milih. Kita nggak punya waktu cukup untuk menyenangkan semua orang. Ya, cukup loyal kepada kebenaran. Tuhan sudah menyatakan kebenarannya. Kita sudah menikmati kebenaran Allah. Ikutin saja. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini firman-Mu sudah dibentangkan di tengah-tengah kami. Mungkin bukan firman Tuhan yang mengenakkan kuping. Mungkin firman yang tidak terlalu disukai oleh semua orang. Tapi kami bersyukur karena kebenaran-Mu dinyatakan di sini, di mimbar ini, di gereja ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua. Supaya kami menjadi orang-orang yang punya karakter-karakter ilahi. Kami punya keprihatinan, kesensitifan untuk melihat anak-anak kita, orang-orang yang kami layani. Apakah mereka mengikuti Injil Yesus yang benar atau tidak. Kami punya sikap yang waspada. Apakah orang itu membawa banyak jemaat kepada kesesatan atau tidak. Dan kami punya hasrat untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Ini mungkin karakter yang tidak mudah untuk kami dapatkan. Tapi karakter yang Tuhan akan beri dengan jaminan. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kami, itu adalah jaminan. Bahwa kami pun akan dipimpin Tuhan. Diperlengkapi dengan karakter-karakter ilahi. Supaya kami boleh hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kalau di dalam perjalanan hidup kami, mungkin kami sering atau mungkin beberapa kali kami tertarik dengan Injil yang lain. Tapi terima kasih karena dengan anugerah-Mu Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk bertahan. Dan biarlah sampai kapanpun Tuhan mendapati kami mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.